Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan podcastnya Universitas Dumai. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu satu Bang Zulfan Ismaini, Ketua Kadin Kota Dumai. Selamat datang, Bang. Kemudian Bang Arif, ini orang yang selalu lebih sibuk ngurus di Kadin. Iya, anak muda energik. Nah, bincang-bincang kami pagi ini kita bicara tentang Kadin dan UMKM serta peran mahasiswa untuk dididik menjadi entrepreneur muda. Nah, mudah-mudahan pembicaraan ini ada kelanjutan nanti dalam hal pengembangan mahasiswa, membangun jiwa entrepreneur bagi mahasiswa-mahasiswa yang khususnya ada di Kota Dumai dan pada umumnya di spesialnya untuk mahasiswa Universitas Dumai itu ya. Oke, silakan dulu perkenalkan diri Pak Ketua Kadin, Bang Zulfan. Silakan, Bang. Terima kasih Abang dan Irwandi Ajis. Ini orang yang tidak asing bagi saya. Lama-lama bisa jadi mentor saya nih. Karena asal jumpa diskusi ya lebih banyak memposisikan sebagai abang Kadin. Oke, saya Zulfan Ismaini selaku Ketua Kadin Kamar Dagang Industri Kota Dumai. Tentunya pagi ini sebuah kebahagiaan bagi kami karena memang didaulat menjadi tamu ketiga. Nah, kalau bicara angka 3 ini angka yang spesial di Kota Dumai ini. Iya. 2 kali wali kota kita nomor 3 deh. Oh. Nah, mungkin yang nomor 3 yang sekarang itu boleh diundang nanti di podcast ini ya. Makanya tadi kita berharap si nomor 3 ini datang gitu. Iya, ya mudah-mudahan Pak Faisal juga bisa hadir di sini. Oke, semoga. Mungkin harapan kita ini podcast ini bisa membangun silaturahmi pastinya. Yang kedua bisa menjadi sarana untuk beredukasi bagi para pihak. Apakah kali ini bintang tamunya kami dari Kadin tentu lebih fokus bicara tentang ekonomi. Iya. Demikian. Silakan, mari kenalkan dulu. Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Arif selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kemitraan. Kalau di sini saya mungkin yang paling muda nih. Iya. Yang paling muda. Jadi saya lagi bersama mentor-mentor saya di sini. Saya banyak Yang belajar. paling muda apa? Mungkin Bu, kami yang lebih tua, mungkin lebih semangatnya lebih muda. Itu dia. Kita baru mulai udah kena sama senior ini. Nah, mungkin kalau dari saya di sini kita dari Kadin juga melihat bagaimana potensi dari UMKM, kemudian yang paling penting tadi Pak juga peranan anak muda Pak. Iya. Peranan anak muda dalam perekonomian, apalagi kita di Universitas Dumai ini ada banyak mahasiswa juga, dan kita melihat bagaimana mahasiswa ini terutama yang dari jurusan ekonomi itu memiliki peran langsung terhadap perekonomian Dumai. Iya. Karena target dari pemerintah kita jelas Pak, 8% pertumbuhan ekonomi, tentu harus sama-sama kita bergerak. Gitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saya cuma mau tanya sama Bang Ketua nih, potensi ekonomi apa yang dan industri lokal apa yang kita gesa nanti untuk memperkenalkan UMKM Dumai ke nasional atau mungkin dunia internasional itu. Apa ya potensi yang paling utama yang kita perhatikan di Kota Dumai ini? Berbicara potensi kan kita harus melihat beberapa aspek ini. Ya. Dumai ini berbicara sumber daya alam ada, tapi mungkin tidak seperti daerah lain. Ya. Tapi dia ada kelebihan diberikan Allah, yaitu letak geografis yang sangat strategis. Kalau memungkinkan bahwa Dumai ini bisa menjadi seperti Singapura. Wah. Singapura nggak punya barang, gitu. Tapi apapun perdagangan yang ada di Selat Malaka, dia bisa menjadi pengendali. Tentu harus ada strategi. Kita berharap para pelaku usaha yang ada di Kota Dumai, terutama UMKM, karena memang UMKM ini jadi faktor penentu. Kalau bisa UMKM mengambil peran itu, jangan berpikir untuk produksi apa, apa yang akan diproduksi itu akan menjadi kesulitan kita untuk melakukan lompatan. Tapi apa yang bisa kita jual?
provinsi tetangga kita sangat mendukung, kabupaten kota tetangga yang masih satu provinsi sangat mendukung untuk menjadi penyuplai Iya. komoditi. Kalau berbicara perdagangan, kalau berbicara investasi, kami juga berharap ada daya dukung dari pemerintah pusat untuk regulasi bagaimana investasi ini diberikan kemudahan, tapi tidak kebablasan. Iya. Sehingga kalau kita lihat kondisi peluangnya seperti apa, Dumai sangat berpeluang dibanding 11 kabupaten kota yang lain di Provinsi Riau. Iya. Letak strategis. Nah, kalau satu hal ini kita manfaatkan dengan maksimal, 17 sektor ekonomi yang lain bisa tergerakkan di Kota Dumai. Jadi fokus letak strategis, geografis. Hal yang lain bisa kita mulai dari sini untuk lebih besar. Wah, luar biasa. Mungkin karena kita Dumai ini punya garis pantai yang 127 km panjangnya. Jadi ada potensi pelabuhan pintu masuk yang cukup besar. Ya, iya kita rasakan sendiri itu perkembangan. Apalagi akhir-akhir ini perkembangan Dumai udah luar biasa sejak adanya jalan tol Pekanbaru Dumai. Ya. Itu salah satu pendukung yang luar biasa. Jadi saya lihat sendiri mungkin kita lihat transportasi darat ya, macam ada 2 merek bus yang bolak-balik Pekanbaru Dumai yang bisa sampai 20 trip sehari, masing-masing bis bisa 10 trip sehari. Itu luar biasa. Artinya memang potensi Dumai ini besar, tapi bagaimana masyarakatnya aja sekarang ya. Tapi mungkin gini, Bang, ini masih sebagian kecil yang menyadari Iya. bahwa pemerintah pusat itu sudah sangat mengistimewakan Dumai karena dia punya letak strategis geografisnya. Tadi Abang sebutkan tol ini. Iya. Tol ini dari Aceh muaranya ke Dumai, Bang. Oh. Jadi kalau kita lihat tol Trans Sumatera, Aceh itu ke Dumai, terus yang dari Lampung ke Dumai. Karena dari sekian banyak titik pemberhentian, hanya Dumai saja yang pemberhentian terakhirnya di pinggir laut. Nah, artinya pemerintah pusat mungkin melalui Bappenas sudah melihat potensi ini. Tinggal bagaimana kita, pemerintah Kota Dumai dan masyarakat memanfaatkan ini. Saat ini kan itu belum maksimal termanfaatkan. Masih berbicara bagaimana membangun daerah dengan uang negara, tapi bagaimana membangun daerah dengan dari sektor perdagangan dan industri itu belum. Jadi Luar biasa, berarti kita masih banyak PR ya. Banyak PR. terutama ya sebenarnya PR ini yang juga ada di depan mata, tapi kita jauh kali mencari hal yang jauh. Mungkin Bang Arif boleh tambahkan? Kalau dari saya mungkin melihat tadi sebenarnya Ketua bilang sektor tadi yang dari jalan tol tadi itu tadi yang berupa yang ujungnya salah satunya itu Dumai, itu artinya berkah bagi kita, Pak. Berkah bagi kita kenapa? Karena memang Dumai ini artinya memiliki potensi yang besar di pelabuhannya. Karena pelabuhan Dumai ini salah satu pelabuhan yang terbaik juga. Dia terlindungi oleh Pulau Rompat sehingga kapal itu dia stabil, dia steady kapal itu. Nah, kemudian Dumai juga terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera, artinya untuk jalur logistik juga dia terhubung ke seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu Pak sebagai perbandingannya, Sumatera bagian tengah saja, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 4 provinsi itu udah setara dengan seluruh penduduk Malaysia. Itu sebagai perbandingan. 30 juta penduduk, Malaysia 30 juta, kita Sumatera bagian tengah saja. Kalau satu Sumatera itu ada 58 juta penduduk. Artinya yang pertama kita memiliki potensi yang besar untuk menjadi pasar juga. Yang kedua kita juga memiliki potensi besar untuk menjadi supplier juga. Artinya kita bisa menjadi kota perdagangan. Dumai adalah kota perdagangan yang hubungkan itu tadi. Selain untuk perdagangan juga kita ada potensi sektor pariwisata. Kita perlu berpendapat sektor pariwisata juga karena potensi yang besar. Orang dari Malaysia mau masuk ke Dumai, mau masuk ke Sumatera itu ada satu pelabuhan yang paling bagus, itu pelabuhan Dumai. Itu dia Pak. Berarti ini dinas pariwisata di Kota Dumai khususnya harus juga lebih menggesa nih ya kedatangan tamu-tamu kita dari luar ya. Nah kalau bicara pariwisata mungkin Bang tidak bisa kita maksimalkan wisata alam. Mungkin wisata belanja. Nah, saya mendengar apa yang disampaikan Pak Arif tadi bahwa
ada satu pintu masuk dari negara lain ke Sumatera, itu salah satunya Dumai. Iya. Ada potensi yang besar sebenarnya apabila kalau berbicara wisata Mm-mm. di Malaka, itu wilayah yang salah satu provinsi yang ada di Malaysia yang terdekat dengan Dumai, itu setiap tahunnya dikunjungi 11 juta sampai 18 juta wisatawan. Mm-mm. Nah, mereka kalau bisa kita giring ke Dumai dengan kondisi wisata alam yang ada, ditambah wisata belanja. Kenapa saya sampaikan wisata belanja? Ini juga untuk meningkatkan nilai penjualan produksi UMKM. Iya, iya. Kurensi antara ringgit Malaysia Iya. ke rupiah ini menguntungkan kita, karena mereka akan berpikir ini barang murah, Iya, iya. sehingga nilai penjualan produk-produk UMKM juga pasti akan meningkat. Di Dumai kita belum melihat banyak yang muncul, mungkin yang besar ada 2 mall, Iya, iya. tapi tempat belanja bagi wisatawan yang datang untuk memuaskan nafsu belanjanya nih kan. Iya. Sama kalau kita keluar kan kita ingin juga ada yang mau dibawa. Iya, betul. Nah, kita berharap pelaku usaha UMKM memanfaatkan momen ini. Iya. Nah, tentu perlu ada tempat belanjanya yang difasilitasi oleh pihak pemerintah, sehingga tujuan dari kunjungan wisatawan itu jelas kemana tempat belanjanya. Sekarang di Dumai tempatnya di mana? Udah adakah yang dikhususkan untuk itu? Untuk UMKM pajang produk-produknya? Mungkin ada beberapa lah, Iya. tapi memang masih bicara wisata kuliner yang banyak. Oh, iya. Lah dari yang menjadi ikon sekarang Dumai Islamic Center ya. Iya, iya, iya. Tapi di situ kan belum ada muncul yang berbentuk barang Iya. produksi. Iya, iya. Masih untuk kuliner. Ah, iya. Kita berharap yang dekat dengan kota dan dekat dengan tempat penginapan mereka, atau dekat dengan tempat-tempat wisata alam yang ada, Iya. mungkin daerah arah ke Mata Menangkap. Oh, oke. Tapi saya nambahkan dikit Pak. Iya. Ya. Ketika kita bicara soal Dumai Islamic Center, ini ada sedikit momen unik ya kata Iya. saya. Pada saat pertengahan bulan Juli lalu, kami menerima kunjungan dari Menteri Besar Negeri 9. Juni ya, Iya. pertengahan Juni. Kita menerima kunjungan dari Menteri Besar Negeri 9, Iya. Pak Ir. Iya. Jadi ketika mereka datang, kita bawa mereka sholat ke Dumai Islamic Center. Iya. Itu pada saat itu Menteri Besar melihat, wah ini masjidnya ini bagus sekali masjidnya. Iya. Kemudian ditanya, ini berapa biayanya? Biayanya sekian. Oh ternyata biayanya bisa lebih murah ya dibandingkan dengan yang di Malaysia. Dia seperti itu. Mereka melihat juga Dumai Islamic Center ini merupakan salah satu ikon. Iya. Mereka mengakui itu tadi. Iya. Mereka bahkan bertanya ini bagaimana cara membuatnya, bahkan sudah detail gitu. Artinya mereka kesima Pak, kesima dengan Dumai Islamic Center. Iya, iya. Mungkin ya DIC ini mungkin jadi lompatan besar di kota Dumai. Mungkin sejak ada DIC, kawasan itu udah begitu ramai. Kami pernah jalan malam-malam sama Pak Rektor. Pak Rektor ngomong, wah ini kok malam minggu bisa luar biasa macetnya kota Dumai hari ini ya. Jadi itu menandakan ekonomi kita di Dumai udah luar biasa pergerakannya. Tinggal lagi mungkin UMKM kita yang perlu kita bina lebih maksimal. Dan berarti pemerintah. UMKM sektor kuliner mungkin sudah ada beberapa tempat yang dilakukan pemerintah untuk Iya. memanjakan Iya. para pelaku usaha UMKM. Iya. Tadi ada di Dumai Islamic Center, Iya. ada di Taman Bukit Belagang. Bahkan kalau di malam Sabtu malam Ahad itu ada di Tasrinek, Iya. Jalan Berantas. Iya. Nah, ada tumbuh lagi beberapa bulan terakhir di depan perkantoran wali kota. Oh iya iya. Kuliner juga. Kuliner. Kita berharap mungkin yang produk-produk yang bisa menjadi buah tangan bagi wisatawan ini juga dibangun. Oke. Satu kami tadi ini kita udah bicara UMKM dan masyarakat. Jadi sekarang kolaborasi Kadin dengan dunia pendidikan gimana bentuknya yang Bang Zul rencanakan dengan dunia pendidikan?
mungkin kami dari perguruan tinggi bisa menyiapkan kader-kader yang bisa untuk jadi entrepreneur lah, itu mungkin. Harapan kami pastinya bicara kolaborasi kampus menjadi target. Nah, Kadin itu punya tagline kolaborasi menuju kejayaan. Wah, Jadi berbicara kolaborasi bergandengan ini tentu perlu ada persamaan persepsi terhadap kolaborasi apa yang perlu kita lakukan. oh, iya. Kadin juga melakukan terobosan. Tahun ini kita ada program sekolah dan kampus kemitraan Kadin. Di mana kami Kadin akan turun ke sekolah atau kampus untuk menularkan virus-virus ini. Virusnya masih positif ya, Iya, Pak, positif. ya. Virus-virus wirausaha. Iya. Karena memang kita melihat peluang untuk masuk ke kaum intelektual ini sangat berpotensi untuk mengembangkan perekonomian. Itu programnya salah satunya sekolah dan kampus kemitraan Kadin. Nah, kami juga berharap ada dukungan dari pihak kampus terkait dengan pembelajaran mungkin. Sebagian besar siswa atau mahasiswa masih berpikir setelah tamat mau bekerja di mana. Iya. Bahkan saya pernah diskusi sama mahasiswa nih, Bang. Iya. Bekerja itu saat ini upah yang diterima 4 jutaan. Maka ikutilah aturan kerja Senin sampai Sabtu. Iya. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Maka akan menerima upah minimum kota sekitar 4 juta. Kalau berwirausaha, memang kepastian untuk dapat angka itu, artinya di zona aman itu belum ada. Tapi lakukanlah yang semaksimal mungkin, maka hasilnya bisa lebih besar dari itu. Iya. Adik-adik mahasiswa masih berkeinginan untuk jadi pekerja. Iya, betul. Nah, kami berharap kolaborasi yang bisa kita lakukan nanti, ada program-program yang bisa memotivasi dia. Iya. Kalau bahasa kita itu bukan motivator ya, Provokator. Provokator. Jadi mungkin sudah zamannya pula nih, adik-adik, anak-anak muda nih sekarang. Karena Pak Arif tadi menyampaikan bahwa dia yang paling muda, itu kan pernyataan Pak Arif. Iya. Belum bisa dia kan, bicara muda ini kan. Anak-anak muda ini kan lebih senang dia semacam ada daya dorong yang terkesan diprovokasi pemikirannya. Iya, betul. Wah, si A saja bisa, aku harus bisa. Kalau kita sebut jadi wirausaha muda, ini prospeknya, dia masih berpikir itu bisa kita lihat di Google. Iya. Tapi Google nggak bisa memunculkan provokasi. Iya. Jadi hanya bisa motivasi saja. Itu dia, Pak. Bagaimana wirausaha muda itu lebih banyak muncul dari kalangan intelektual. Mungkin jadi kita berharap mungkin anak-anak muda bisa jadi pengusaha. Jangan bercita-cita aku tamat kuliah, aku kerja di sana, gitu kan? Tapi mungkin orang tua juga punya peran sebenarnya. Jangan sekedar kamu kuliah ini besok kerjanya di sini loh. Sampai hari ini masih banyak seperti itu dari rumah berangkatnya sudah doktrinnya Bisa untuk bekerja. Untuk bekerja. Bukan menciptakan lapangan kerja atau minimal lapangan kerja buat diri sendiri memang betul. Harapan kami mah mata kuliah kewirausahaan mungkin lebih ditajamkan lagi mungkin. Dan juga kalau dari saya nih melihatnya anak muda itu seringkali kita libatkan, tapi dalam konteks cuman kepemudaannya saja, Pak. Iya. Jadi dalam perekonomian saya merasa anak muda ini juga memiliki peranan penting, Pak. Apalagi di tahun 2045 kita ada bonus demografi. Ketika mencapai bonus demografi untuk mencapai Indonesia emas, tentunya anak-anak muda ini juga harus dari sekarang, Pak, berpartisipasi dalam perekonomian, dalam sektor-sektor lainnya. Ketika mereka berpartisipasi pada saat sudah mau mendekati 2045 nggak bisa, Pak. Masa depan itu dibentuk dari sekarang.
Iya. Nah, jadi keterlibatan anak muda itu penting. Makanya dengan adanya kampus juga salah satu wadah yang utama untuk bagaimana mendoktrin anak-anak ini berpikir 20 tahun ke depan, 30 Iya. tahun ke depan. Bukan untuk hari ini, Pak. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan yang lebih cerah. Iya. Kalau bicara muda ini, Pak Arif kelihatannya agak tinggi gasnya. Nah, kami juga muda, Iya. tapi jiwa muda. Jadi makanya saya jadi ingat 25 tahun yang lalu itu Brazil itu udah disebutkan dia punya bonus demografi 25 tahun yang lalu. Tapi ternyata mereka gagal. Ya, hari ini kan kita ambil sampel Brazil. Mereka gagal. Lebih banyak pengangguran hari ini. Pada 25 tahun lalu mereka harusnya udah sampai pada bonus demografi. Nah, itu yang kita takutkan hari di Indonesia. Kalau 2045 dikatakan 100 tahun Indonesia dengan bonus demografi, kalau kita nggak siap anak-anak kita dari hari ini ya, kita bisa jadi kejadian seperti Brazil ya, yang pernah kejadian dia sampai bonus demografi mereka abai di sana. Maksimalkan ya, Pak. Ya, mereka Kalau saya melihatnya gini, Pak. Sekarang ini lebih banyak di Indonesia itu peluang. Kalau Iya. saya melihat peluang itu muncul ketika banyak hal yang kurang. Ketika Iya. banyak hal yang kurang, ketika kita memperbaiki di situ peluang. Iya. Itu, Pak. Jadi contohnya itu tadi adalah partisipasi masyarakat dalam wirausaha. Itu kan Iya. kita masih rendah, belum sampai 10% gitu, Iya, Pak. iya. Belum sampai 10% angkatan kerja kita itu adalah wirausaha. Iya. Dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Thailand yang sudah angkanya double digit, Iya. kita masih 1 digit, Pak, Iya, betul. partisipasinya itu. Jadi anak-anak muda itu harus kita tularkan provokasi ya kedua ya. Provokator. Provokasi dari sekarang, Iya. karena ketika dia diprovokasi sampai sekarang, sampai 10 tahun, 20 tahun lagi, di tahun 2045 itu yang muncul adalah generasi yang sudah terprovokasi untuk jadi pengusaha. Nah, Jadi angka yang single digit dari tadi bisa jadi double digit, bahkan sampai 10-15% itu mungkin, Iya. Pak. Itu pengusaha masyarakat kita. Ketika Iya. 10-15% masyarakat kita adalah pengusaha, artinya banyak orang yang terserap. Iya, iya, iya. Dan tentu ekonomi ya. Bergerak. Iya, iya. Kalau Luar bicara anak biasa. muda kita terlalu gini ya. Semangatnya Semangat. Iya, iya. Oke. Memang bicara anak muda tidak akan pernah habisnya, ya. Mungkin itu. Tapi mudah-mudahan dengan provokator dari Kadin Dumai akan tumbuh lagi lah wirausaha muda dari anak-anak kita, dari anak-anak muda di Kota Dumai khususnya ya. Mereka berani menangkap peluang ini karena kalau kata-kata bisa sampai 2 digit, wah itu Indonesia udah sejahtera itu. Indonesia kalau udah 2 digit, karena dari 280 juta hari ini kita punya UMKM berapa persen, ya kan? Sekitar 5% gitu, Pak. 5%. Saya ingat waktu COVID malah UMKM yang luar biasa bertahannya. yang stabil. Yang bertahan, Perekonomian. yang membantu perekonomian UMKM justru di masa COVID Dalam kemarin. laporan Bank Indonesia, Pak, memang ketika Indonesia mengalami krisis, tulang punggung perekonomian kita itu adalah UMKM. Iya betul. UMKM adalah tulang punggung perekonomian di negara manapun. Iya. UMKM itu kuncinya. Bukan perusahaan besar ya. Itu juga salah satu. Iya. Kestabilan ekonomi memang, karena mungkin kalau UMKM dia masih sangat simpel. Iya, iya. Organisasi dan manajemennya sehingga dia untuk mengendalikan situasi tertentu agak lebih mudah ya, Iya. dibandingkan perusahaan besar. Kalau Iya. juga perusahaan besar coba mengoptimalkan di masa pandemi kemarin, tapi dengan gerbong yang besar Iya. itu perlu waktu lah dia untuk stabil. Mantap. Oke, sekarang inovasi apa yang inovasi di bidang digital apa yang dilakukan oleh Kadin Dumai untuk memaksimalkan UMKM kita ini? Terkait dengan optimalisasi di dunia digital, kita program Bang. Iya. Tetap juga ada kita gandeng lah Iya. beberapa pihak, terutama kita juga bermitra dengan salah satu universitas yang ada di Dumai. Iya. Universitas Dumai. Iya. Kenapa kita lakukan gandengan ke universitas? Tentu pertama itu memang menjadi basicnya mereka. Iya. Tapi berbicara bisnisnya, kita optimalkan dalam digitalisasi yang dilakukan oleh ya kampus. Iya. Nah, kami melihat di sisi UMKM
perlu beberapa hal yang kita lakukan, pelatihan, sehingga digitalisasi ini bukan momok bagi mereka. Iya, iya. Atau kalaupun mereka sudah dapat ilmu itu, ini menjadi hal yang baru, hal yang belum terbiasa. Iya. Makanya polanya pada saat kami melakukan digitalisasi UMKM, Iya. kita juga dampingi mereka sampai digitalisasi itu menjadi kebiasaan. Oh, oh. Banyak toko-toko konvensional yang tutup, Bang, Iya. karena memang kalah Iya. persaingan dia. Iya, iya. Sebenarnya bukan bicara hanya persaingan dalam pemasaran, tapi efisiensi Mm-mm. dalam operasional juga. Betul. Jadi tidak perlu biaya sewa toko. Nah, Sampai saat ini pemasaran melalui digitalisasi masih minim cukai atau pajak. iya, Ini iya. kan juga kemudahan Iya, yang betul. sama sekali itu sebenarnya kita dapatkan. Iya. Sampailah mungkin suatu saat pemerintah memunculkan pajak terhadap aktivitas itu. Tapi terlepas kondisi itu, digitalisasi ini memang harus menjadi bagian yang penting dan menjadi bagian yang harus dibiasakan oleh Iya. pelaku usaha UMKM. Iya. Sehingga optimalisasi dalam rangka menambah jaringan bisnis, menambah perluasan jaringan bisnis ini bisa dilakukan UMKM. Bagaimana ini bisa maksimal, kami juga berharap dukungan semua pihak, terutama kita juga sudah melakukan kesalahpahaman, Iya. bahkan ini sudah menjadi sebuah produk aplikasi Iya, iya, betul. bagi UMKM nanti bisa memanfaatkan itu. Oh, luar biasa nih. Mudah-mudahan UMKM kita tetap go digital ya. Ya. Jadi UMKM go digital ya, meningkatkan serapan jual, daya jualnya gitu. Jadi mudah-mudahan ya. Oke. Mungkin harapan ke depan Bang Ketua untuk kami di Universitas Dumai apa? Tentu harapan kita, karena memang basicnya intelektual ada di Universitas Dumai, kita berharap kolaborasi yang kita lakukan untuk menuju kejayaan ini didukung semaksimal mungkin, Iya. terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusianya. Iya, iya. Pak. Kami juga berharap semakin banyak entrepreneur muda yang Iya. lahir dari kampus, Iya. karena kemudahan-kemudahan itu yang mereka dapatkan. Iya. Sehingga harapan kita angka 2 digit Mm-mm. pelaku usaha, terutama UMKM ini Kota Dumai bisa menjadi realisasi. Jadi harapan itu kita harapkan bisa muncul dari Universitas Dumai. Semoga ya. Jadi tapi semua itu tak terlepas dari dukungan pihak pemerintah terutama ya, karena regulasi adanya di pemerintah kan. Ya gitu. Nah, memang betul Bang, bicara ini semuanya karena sistem pemerintahan yang ada. Iya. Maka harapan dukungan itu ada dari pemerintah. Iya. Tapi kita harus awali dulu Iya, betul. dari kita. Iya. Bicara nanti ada dukungan dari pemerintah, itu tentu akan menjadi daya dorong yang lebih besar lagi. Iya. Kalau saya nih ketua mungkin sedikit mau memprovokasi juga nih ketua. Iya, iya. Ini karena kita biasanya provokator, Iya. mau kita provokasi juga nih. Iya, iya. Jadi saya mau provokasi Universitas Dumai nih, Pak Iya, iya. Ir. Iya, betul ya. Jadi gini Pak Ir, jadi saya itu ada ke tempat teman saya di Malaysia. Iya. Itu di Malaysia itu Pak Ir, dia ada beberapa kampus. Itu kampusnya itu kampus wirausaha Pak Ir. Iya, iya. Bagaimana kalau misalnya ini kita provokasi lu ketua, Universitas Dumai ini bisa menjadi salah satu kampus wirausaha di Indonesia. Jadi Dumai adalah pusat wirausaha tadi, dengan Universitas Dumai bekerjasama dengan Kadin kita dorong wirausaha di Kota Dumai itu tadi supaya dapat angka double digit tadi. Iya, 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 betul, betul. Nah, memang itu saya udah bicara dengan Pak Rektor dan beberapa kawan. Insya Allah kami besok dikunjungi oleh kawan kita dari Universitas Malaysia Kuantan. Ternyata Universitas Malaysia Kuantan ini saya pikir fokus mereka kemana? Nah, taunya mereka fokusnya ke entrepreneur.
Jadi kebetulan mereka akan berkunjung ke sini nanti di 14 Agustus. Ya, mudah-mudahan mungkin ada kolaborasi nanti. Kami juga berharap Kadin juga hadir di pertemuan dengan Universitas Malaysia Kuantan. Udah beberapa kali beliau sampaikan ke kami. Ini saya juga kaget, di Kuantan ternyata mereka fokusnya ke melahirkan usahawan-usahawan muda gitu. Jadi pertemuan itu nanti kunjungan itu mereka bawa mahasiswa dipertemukan dengan mahasiswa di sini semuanya. di Nah, kalau bisa sebelum mahasiswa kita yang di Universitas Tua itu ketemu, supaya jejaringnya bisa berkelanjutan. Maka kita kumpulkan dulu nih si mahasiswa, kita kasihkan briefing lah, kita kasih masukan bahwa pada saat pertemuan itu bagaimana jejaring ini bisa berkelanjutan dengan menjadikan ini jejaring bisnis. Karena memang angka ekspor terbesar nomor 2 dari Dumai ini, nomor 1 itu Cina, nomor 2 itu Malaysia. Wah, luar biasa di pasar kita. Dan ini didukung kita untuk ekspor tidak ada pembatasan, impor yang ada pembatasan. Nah, tentu kita berharap pelaku usaha itu lahir dari anak-anak muda dari mahasiswa Universitas Dumai. Kita briefing dulu dia. Jadi pada saat dia berjejaring, nah mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kemudian ini bisa menjadi jejaring bisnis ya. Pemikiran kita seperti itu, Bang. Sehingga kunjungan ini bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi membangun jejaring bisnis. Kalau bisa Pak Ir, sebelum wisuda anak itu kan sudah ada di ekspor gitu kan. Itu pencapaian besar. Itu luar biasa. Itu dia. Ya memang kita berharap di samping lokal mungkin kita ekspor itu memang tujuan kita yang lebih besar kan, karena di sana hasilnya lebih banyak untuk pendapatan negara kita. Menambah devisa negara itu. Devisa negara kita luar biasa. Makanya tadi saya munculkan provokasi itu kepada universitas itu, Pak. Karena memang ketika kita melihat ke mitra-mitra kita yang di luar negeri, sekarang fokusnya juga sudah ke wirausaha tadi. Betul. Wirausaha ini sangat penting. Ada lagi? Terima kasih. Kami minta apa kata penutup dari tamu kita, Kadin, untuk masyarakat Dumai khususnya dan masyarakat Iau Pesisir pada umumnya untuk mau bergabung di sini jadi Civitas Akademika Universitas Dumai. Silakan. Sebelum saya yang memberikan closing statement, Pak Arif dulu. Silakan. Kalau ketua closing statementnya nanti langsung dar gitu. Saya mancing dikit-dikit. Jadi kalau dari saya terima kasih juga Pak Ir, ini sudah mengundang di acara podcast ini kebetulan karena kita sempat bicara kemarin ya Pak ya. Dan juga memang ketika kita berbicara mengenai universitas, kita berharap pada seluruh masyarakat Dumai, masyarakat Riau, masyarakat pesisir dan masyarakat Indonesia, kalau kita mau berkuliah, melanjutkan kuliah, apalagi yang di kawasan pesisir, maka daftarlah ke Universitas Dumai. Kampus solusi masa depan. Itu dia, Pak Ir. Dari ketua, silakan. Jadi Universitas Dumai ini kan perdana Dumai memiliki universitas. Dan beberapa jurusannya yang juga sangat dibutuhkan. Malah kita lihat jurusan atau fakultas yang terkait dengan kepentingan ekonomi lebih banyak. Ada 3 ya fakultas. Ada 3 fakultas ilmu komputer, fakultas ekonomi dan ekonomi. Nah, artinya komputer dengan ekonomi ini ya memang sasarannya ekonomi. Betul. Nah, tapi hukum diperlukan untuk menjadi pengawalnya. Jadi Universitas Dumai dengan konsep yang berbeda berumur 2 tahun ini ya. Tentunya kami sampaikan kepada masyarakat Dumai, terutama anak muda atau bagi para pihak yang membutuhkan pengembangan sumber daya manusia, Universitas Dumai adalah solusi masa depan. Terima kasih. Dan semakin ke depan kita lihat Universitas Dumai menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari
output yang lahir atau tamatan-tamatan yang lahir dari Universitas Dumai. Sekali lagi saya sampaikan, Universitas Dumai solusi masa depan. Terima kasih. Ini kalau ketemu nih provokator dari Kadin seperti ini. Jadi Kadin Dumai itu adalah provokator untuk anak-anak muda di Kota Dumai khususnya. Ya, mudah-mudahan dari bincang-bincang kita di podcast ini menambah semangat anak-anak muda di Kota Dumai khususnya untuk bergabung di Universitas Dumai. Oke, terima kasih Bang Zulfan dan Bang Arif telah hadir di podcast kita pada hari ini. Universitas Dumai, solusi masa depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.